nikah kok di KUA doang? Tapi ada nih yang bilang kalau nikah di KUA doang itu menguntungkan. Kenapa untung? Karena gratis. Menurut orang-orang yang nikah di KUA itu kan karena gratis, jadi budget untuk menikah dan mengadakan resepsi bisa dialihkan ke yang lain. Tapi sebagian orang juga nggak setuju nih, karena menurut pandangan orang lain kalau kita nggak ngadain pesta, nanti jadi cibiran tetangga dan teman-teman. Selain itu, apalagi nih pro kontranya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolive Pro Kontra. Beberapa waktu belakangan, banyak nih anak muda dari kalangan Gen Z dan milenial yang terinspirasi untuk menikah di kantor urusan agama doang, gak pakai resepsi. Tidak sedikit dari mereka yang turut mengunggah momen pernikahan sederhananya yang diselenggarakan di KUA, dan melihat hal tersebut, banyak anak-anak muda yang mengaku bahwa menikah di KUA itu adalah pernikahan impiannya. Kalau kata para millennials nih, my wedding dream. Tapi nggak sedikit juga nih dari warganet yang mengaku bahwa impiannya untuk menikah di KUA mungkin tidak dapat terwujud karena budaya dan adat istiadat di lingkungannya masing-masing. Nah, terus gimana nih kelebihan dan kekurangan nikah di KUA doang? Kelebihan nikah di KUA, pertama tidak dipungut biaya. Biaya pernikahan sudah tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 tentang PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan dalam PP tersebut dituliskan bahwa menikah di KUA tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis dengan syarat dilaksanakan pada hari kerja dan jam operasional KUA, yakni hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga jam 4 sore. Namun, bila akad nikah dilaksanakan di luar kantor KUA dan di luar jam operasional KUA, maka dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Biaya tersebut akan masuk ke kas negara sebagai PNBP Kementerian Agama. Bunyi pasal 6 ayat 2 dalam PP tersebut, yaitu adalah dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari kantor urusan agama kecamatan, gitu bunyinya. Nah, keuntungan kedua nih ya, kalau nikah di KUA itu bisa mendaftar secara daring. Saat ini Kementerian Agama telah memberikan kemudahan bagi calon pasangan suami istri yang hendak menikah di KUA, yaitu menyediakan platform khusus untuk layanan pendaftaran pernikahan secara daring. Bagi pasangan yang akan menikah dalam waktu dekat, mereka dapat mendaftarkan rencana pernikahannya melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat SIMKAH melalui situs web simkah.kemenak.go.id. Nah, keuntungan ketiga nih, minim biaya yang dikeluarkan. Salah satu hal utama yang membuat banyak anak muda sekarang tertarik untuk nikah di KUA doang adalah minimnya biaya pernikahan. Sebagian besar menganggap nih biaya yang seharusnya digunakan untuk nyewa gedung resepsi, nyewa catering, pakai jasa vendor pernikahan, sewa gaun dan jas, hingga menyiapkan cedera mata untuk para tamu. Nah, bisa dialokasikan nih budgetnya untuk memenuhi kebutuhan setelah menikah, seperti misalnya bangun rumah, untuk tabungan masa depan, atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah menikah. Nah, tapi ada kekurangan juga nih kayak nikah di KUA. Pertama, berpotensi konflik ya, berpotensi melawan keinginan keluarga, terutama orang tua ya. Biasanya orang tua itu kan orang generasi sebelumnya, mereka mengapresiasi nih resepsi pernikahan. Pengennya kalau anaknya nikah, teman-temannya diundang semua, sampai si pengantinnya itu kadang nggak kenal sama tamu yang datang. Jadi ya kalau mau nikah di KUA doang harus pintar-pintar nih meyakinkan orang tua soal ini. Yang kedua, berpotensi digosipin. Nah, ini tergantung seberapa peduli atau nggak peduli calon pengantin sama penilaian orang-orang sekitar ya sih. Kalau nggak peduli ya gas aja nikah di KUA doang. Tapi kalau mau cari aman, ya resepsi dan undang-undang kali ya. Sebenarnya mau nikah di KUA doang, mau resepsi sederhana atau mau nikah resepsi mewah, ya bebas kan ya. Karena standar bahagia orang tuh beda-beda gitu. Latar belakang keluarga juga beda-beda, kemampuan finansial juga beda-beda. Jadi harusnya no big deal ya nggak sih? Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Penting nggak sih nikah harus resepsi? Kalau iya penting buat apa? Kalau nggak penting kenapa? Dan pertimbangannya apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu episode Pro Kontra hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Geolive supaya nggak ketinggalan beritanya. Aku Mela mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!